jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah kembali hidupkan kita setelah tadi malam Allah matikan kita. Alhamdulillah Allah bangunkan kita untuk melaksanakan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian kata Nabi, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Salam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang bersegera untuk setiap kebaikan. Dalam surah Fatir ayat 32 juga dijelaskan oleh Allah bahwasanya inna awrathna al-kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah bagi juga 3. Pertama as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang senantiasa untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua ashabul yamin, kelompok yang kanan. Maka as-sabiqun as-sabiqun dengan ashabul yamin, mereka adalah orang-orang penghuni surga. Kemudian yang ketiga ada ashabus shimal, golongan kiri. Siapa golongan kiri itu? Maka Allah jelaskan, ma ashabus shimal, siapakah golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Samum, air angin yang panas. Hamim, air yang mendidih. Wazillim yahmum, kemudian naungan asap yang hitam. La baridin wala karim, tidak ada rasa sejuk dan tidak menyenangkan. Ini kira-kira gambaran penghuni neraka yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat di awal, menceritakan tentang ashabus shimal. Kenapa mereka masuk neraka? Maka Allah jelaskan juga, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya dahulu di dunia, adalah orang yang hidup bermewah-mewah. Dalam surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai, sibuk setiap hari mencari harta, lupa beribadah kepada Allah. Dia tidak berpikir apakah hartanya dapatkan itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang jelas TST, talata, santun tadi, tidak peduli dia. Apakah itu baik, apakah tidak baik, apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh. Berkejar-kejaran untuk bermegah-megah di dunia, bersaing. Jadi kalau nampak kawannya membeli auto baru, dia ngilo beli auto baru. Nampak kawannya membeli sofa baru, dia ngilo sofa baru. Nampak kawannya beli hotel baru, dia ngilo hotel baru. Nampak yang dibeli orang, dia ngilo beli. Bersaing, bermegah-megah.
saling main pi. Kok kawannya ragu tasnya 5 juta, ada lagi yang ragu 8 juta. Supaya lebih tinggi daripada kawan. Saling berlomba-lomba untuk dunia, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia berjumpa dengan kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan, nanti kamu akan tahu. La tarawunna jahim, kamu akan melihat neraka jahim itu. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan 'ainal yaqin. Ketika dia telah melihat, maka muncullah keyakinannya. Kadang ada orang Pak itu percaya lagi yakin tidak. Terjadi kecelakaan di simpang lampu merah Padang Panjang, dia percaya tapi dia yakin. Bila dia yakinnya, ketika nyobai ke sini, nampak orang senama baru ainal yakin. Dan dia cari juga dengan mata kepalanya. Dalam surah Al-Fajr Allah sampaikan, surah yang kita baca ketika sholat tadi, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan. Maka pada hari itu kata Allah hadirkan jahannam, Allah hadirkan neraka itu di hadapan manusia. Yawma idzin yatadhakkarul insan, maka pada hari itu barulah teringat manusia. Wa anna lahu dzikra, inilah dia neraka yang dahulu telah Allah ingatkan ketika di dunia. Maka banyak ayat Allah ingatkan kepada kita, fattaqun nar, jagalah dirimu dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Banyak ayat Allah bercerita tentang neraka, memperingatkan kepada manusia agar manusia itu menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, nanti ketika dia telah melihat, baru dia yakin. Ainal yakin. Nah, ibu dan bapak rahmati oleh Allah. Kemudian wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus mengerjakan dosa-dosa besar. Orang yang suka mengerjakan dosa besar, lama-lama dia akan menganggap dosa-dosa itu sebagai dosa kecil, karena adalah biasa mengerjakan itu. Semakin dia kerjakan dosa besar, maka akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Ketika Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Ketika seorang hamba mendekati zina, maka terbukalah pintu zina. Makanya dahulu Bapak dan Ibu, ada sebuah riwayat seorang rahib yang hidup di zaman Bani Israel. Diceritakan oleh Nabi SAW bahwasannya dia adalah orang yang soleh, orang yang taat. Lalu ada 3 orang pemuda punya 1 adik yang perempuan, gadis. 3 orang pemuda ini ingin menitipkan adiknya karena dia ingin pergi perang. Mereka ingin pergi ke sebuah peperangan. Lalu mereka berunding, mana akan kita titipkan adik kita yang perempuan ini. Nah, akhirnya sepakat kita titipkan kepada si rahib, karena dia orang soleh, dia orang taat, dia pasti amanah, dia akan menjaga adik kita. Akhirnya dititipkanlah adiknya ini ke si rahib. Disitulah nanti setan bermain. Satu pintu maksiat akan terbuka ketika melakukan maksiat, terbuka pintu maksiat berikutnya. Pertama, ketika si rahib memberikan makanan untuk si perempuan, dia hanya ketuk pintu. Selawat, tokonya
sini. Tandur makanan Allah datang. Setelah itu apa kata iblis? Engkau bodoh. Masa iyo tokok-tokok pintu saja. Mulailah iblis menggoda si Rahim. Keesokan harinya, mulailah ditokok pintu, ditunggulah si perempuan ini membuka pintu, sehingga nampaklah oleh si Rahim ini wajah si perempuan. Ketika nampak itu dari mata turun ke hati, karena yang tidak si Rahim. Kata iblis, engkau bodoh. Masa ayo antar tu suruh serta tu selesai. Nanti ketika engkau mengantarkan makanan, ajak dia berbicara. Mulailah diajak berbicara, diajak bincang bakal janamu kacau itu lagu. Ditanya banyak. Pokoknya diajak supaya akrab. Lalu kata iblis, engkau bodoh. Masa hanya bicara saja? Ajak dia duduk berdua. Diajaklah keesokan harinya sambil mengantar makanan, duduklah dengan si perempuan bercerita-cerita. Tapi lah duduk berdua. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Kata iblis, engkau bodoh. Masa mau tahu takkan yang lain? Mulailah si Rahim meletakkan tangannya di atas paha si perempuan. Akhirnya singkat cerita, tergoda si Rahim, mereka saling jatuh cinta, akhirnya berzina. Allah mengingatkan, la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Nah, ketika telah didekati seperti itu, terbukalah pintu zina. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, anak-anak gadis awak, anak-anak gadis bujang awak harus kita ekstra hati-hati. Karena setan, iblis itu akan selalu berupaya untuk menyesatkan manusia. Itu sudah persumpahannya, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka hamba-hambamu itu dari jalan yang lurus. Jadi walau bagaimana orang soleh, orang taat, pasti iblis akan mencari celah, mencari pintu bagaimana caranya bisa masuk ke orang itu sehingga dia disesatkan. Kayak udah Bapak rahmati Allah, semakin tinggi keimanan seseorang, maka setan yang dikirim itu juga semakin kuat menggoda. Kalau levelnya olah jenderal bintang C, yang dikirim itu setan jenderal bintang Bu. Supaya apa? Supaya bisa menaklukkan orang ini. Nah, dicari berbagai macam cara dan upaya. Setelah berzina, maka hamillah si perempuan ini. Setelah hamil, lahir anak. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Kata iblis, nanti seandainya kakak-kakaknya pulang dari medan perang, lalu dia dapati ternyata adiknya sudah beranak gara-gara kamu, pasti mereka marah. Akhirnya disuruhlah si Rahim untuk membunuh anak ini. Padahal anakku adalah anak yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dibunuh anak ini. Nah, setelah itu apakah selesai masalah? Tidak selesai masalah sampai di situ. Iblis masih belum berhenti. Kata iblis, nanti kalau engkau biarkan si perempuan itu tetap hidup, ketika kakaknya pulang, abang-abangnya pulang, dia akan kadukan perangai engkau. Mulai dari menzinainya, sampai beranak, sampai membunuh anak. Kalau seperti itu, bunuh dia. Sampailah akhirnya dia bunuh si perempuan ini. Lalu
lalu dia gali kuburan di bawah rumahnya, dikuburlah di situ. Kok mirip-mirip ceritanya di Singgalang, Ustaz? Nah, itulah perangai iblis. Kau memang riwayat, bukan karang-karangan. Mirip cerita Singgalang, kejadian di Singgalang. Lalu pulanglah abang si perempuan ini, dia tanya ke Sirahid, mana adik saya? Dicarilah alasan oleh Sirahid. Sambil dia menangis, menyesal, maafkan saya Tuhan. Ketika kalian pergi, ternyata adik anda sakit, lalu sudah saya obati, saya tidak mampu mengobatinya. Akhirnya dia meninggal. Dicari-cari alasan. Besok harinya, ketika 3 orang ini bermimpi, datang pula iblis tadi ke mimpi mereka. Katanya kepada yang pertama, adikmu itu bukan mati karena sakit, tapi karena dibunuh. Datang dia kepada kakaknya yang kedua, adikmu mati bukan karena sakit, tapi karena dibunuh. Datang dia kepada kakak ketiga dengan mimpi yang sama. Keesokan harinya orang bertiga ini berkumpul menceritakan mimpi mereka. Aku tadi malam bermimpi adik awak aku tidak mati dari sakit, tapi dia mati karena dibunuh. Kece yang surau, apa kok sama mimpi awak? Kece yang surau, itu aku mimpi itu tuh. Nah akhirnya mereka bertiga curiga. Jangan-jangan mimpi kita itu benar. Nah akhirnya apa? Mereka pergi menemui kembali Sirahid. Maka dia sidanglah Sirahid. Sekarang coba kamu jujur saja. Apakah betul adik kami itu meninggal karena sakit atau karena kamu bunuh? Setelah diinterogasi sekian lama, akhirnya dia mengaku bahwasanya si perempuan itu dia bunuh. Lalu keluarlah keputusan bahwasanya si Rahib ini dihukum mati, eksekusi. Apakah iblis berhenti sampai di situ? Tidak. Menjelang si Rahib dieksekusi, apa katanya? Hai Rahib, mau tidak kamu saya selamatkan? Kalau kamu mau, maka saya jamin kamu tidak akan dieksekusi. Tapi ada syaratnya. Kata si Rahib, apa syaratnya? Kamu mesti meninggalkan keyakinanmu, murtad, keluar dari agama. Betul itu akan menyelamatkan saya? Betul. Maka akhirnya si Rahib pun menjelang ajalnya dia murtad. Apakah dengan dia murtad iblis mengabulkan janjinya? Tidak. Yang si Rahib tetap dieksekusi. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, satu pintu maksiat membuka pintu maksiat yang lain. Orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, maka dia akan membuka kepada pintu-pintu dosa yang lain. Makanya Allah ingatkan, ijtanibu kaba'iral itsmi, jauhilah olehmu dosa-dosa besar. Jika ada manusia yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Imam Al-Zahabi dalam kitabnya menuliskan ada lebih kurang 76 dosa-dosa besar, dan dosa besar yang paling awal dituliskan dalam kitab beliau itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, baru nanti membunuh, lari dari medan perang, merampas hak orang, termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian wakanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka adalah orang-orang berkata, apabila kami mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar nanti akan dibangkitkan kembali? Artinya apa?
penghuni neraka itu adalah orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Bagi mereka kehidupan hanya sebatas dunia. Lah mati di dunia, lah selesai masalah. Mereka tidak percaya dengan hari akhir, sehingga mereka bertanya, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman?" Kami lah mati, kami jadi tanah, kami jadi tulang belulang. A inna lamab'utsun? Apakah kami akan dibangkitkan kembali? Lalu awal awalun, apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan? Jadi mereka adalah orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Lalu apa kata Allah? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang awal, kemudian orang yang terakhir, orang kemudian, orang-orang terdahulu, orang-orang kemudian, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Tatkala ditiup sangkakala oleh Allah, maka ketika itu pertama sangkakala menghancurkan dunia, menghancurkan jagat raya, mematikan semua makhluk kecuali yang dikehendaki untuk tetap hidup oleh Allah. Sangkakala yang kedua, maka bangkit lagi. Manusia akan bangkit, jin akan bangkit, sebahagian binatang akan dibangkitkan oleh Allah, lalu dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan mahsyar. Inilah hari-hari yang akan terasa berat bagi manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kata Allah, terpisahlah seseorang dari saudaranya, terpisah dia dari ibu dan ayahnya, terpisah dia dari sahabatnya, dari istrinya, dari suaminya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing mereka nanti sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Tidak ada nanti orang, oh saya punya ayah saya bisa menolong, tak bisa. Saya punya pemimpin saya bisa menolong, tak bisa. Saya punya presiden saya bisa menolong, tak bisa. Masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing diri waktu itu sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Thumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan Allah, mendustakan nabinya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabi, tidak beriman kepada rasul. La akiluna min syajarin min zaqqum. Kalian nanti betul-betul akan makan dari buah zaqqum, buah yang tumbuh di dasar neraka, buahnya berduri, semakin dimakan semakin hancurlah perut manusia. Kata Nabi SAW, seandainya satu tetes buah zaqqum itu menetes ke bumi, maka matilah seluruh kehidupan yang ada di bumi. Saking dahsyatnya racun dari buah zaqqum itu. Virusnya lebih berbahaya dari corona, lebih berbahaya dari virus-virus yang lain. Mati semua makhluk. Nah itulah makanan penghuni neraka. Makanya nanti Bapak Ibu, orang-orang yang menghuni neraka itu karena mereka makan dari buah zaqqum, sementara mereka lihat penghuni surga makan, diberi nikmat oleh Allah dengan makanan-makanan yang enak, makanan yang lezat. Lalu mereka meminta kepada penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma. Maka penghuni neraka memanggil-manggil kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma, mau
kalian berbagi kepada kami dari air yang telah direzekikan oleh Allah. Kenapa mereka minta air? Karena fasyaribuna alaihi minal hamim. Di neraka itu mereka minum dari air yang sangat panas, air yang mendidih. Ketika diminum, dimasukkan ke mulut, hancurlah sampai ke usus-ususnya. Nah, nanti minta air kepada Tuhan Yesus. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian di surga. Penghuni surga mendapat makanan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat, buah-buahan, makan makanan, semua ada di surga. Sementara penghuni neraka makan dari zakum, makan dari pohon yang berduri yang racunnya sangat luar biasa. Lalu apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal qaumil kafirin. Penghuni surga akan berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya. Allah haramkan air, Allah haramkan makanan untuk orang-orang kafir. Nah, itu yang Bapak dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam surah Al-Wasyiyah yang tadi juga kita baca, hal ataka hadithul wasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'ah. Tidak adalah makan bagi mereka melainkan dhari'ah. La yusminu wa la yughni min ju'. Ketika dimakan tidak membuat dia gemuk badannya dan juga tidak menghilangkan lapar. Semakin dia makan, semakin bertambah laparnya. Nah, itulah makanan-makanan yang telah Allah siapkan untuk penghuni neraka. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Maka itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, suatu kali Nabi berkumpul dengan para sahabat. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uridat alayya al-jannatu wan nar. Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. La arakal yaumi asyarru wal khair. Aku tidak melihat seperti hari ini kejelekan dan kebaikannya. Lau ta'lamu ma a'lamu wa la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, tentang surga, tentang neraka itu, maka engkau akan sedikit tertawa dan engkau akan banyak menangis. Karena Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya siksaan orang di neraka. Di neraka itu diterangkan oleh Nabi SAW, ukuran gigi seorang penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Ukuran giginya saja. Jarak antara bahu kanan dengan bahu kiri ini sejauh 3 hari perjalanan. Kilo-kilo bara gadangnya manusia ukurannya nanti di neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr tadi, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab sedahsyat azabnya Allah. Sehebat-hebatnya manusia menyiksa orang lain di atas bumi ini, Bapak Ibu, dia kuliti orang yang hidup. Ada baca video, dibukanya kulit orang, dibukanya jangan nampak tulang. Video yang tersebar di WA.
dikulitinya orang Hindu, atau dia mutilasi, dipotong-potong, potongnya dari C, 2, 3, B, 5, dipotongnya pergelangan tangan, dipotongnya sikunya, dipotongnya tangannya, dipotongnya kakinya, atau dia bakar, atau dia cabut kukunya satu-satu. Nah itu belum seberapa dibandingkan nanti dahsyatnya azab Allah di neraka. Kalau di dunia Bapak dan Ibu, batas sakitnya seorang hamba itu hanya sampai dia mati. Sedahsyat siksaan orang di dunia, dia disiksa. Kapan batas sakitnya? Mati. Lah matinya lah ada sakitnya. Tapi kalau di neraka, kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka itu harus terbakar, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadhuqul adab, agar mereka merasakan azab. Tak ada habisnya loh, tak ada selesainya. Lah dibakar, hangus, baru lagi, dibakar lagi, hangus, baru lagi. Jadi tidak ada batas sakitnya itu. Sakit, mati pun baru boleh. Sakit itu lagi, mati boleh baru. Demikian terus akan dirasakan oleh manusia kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya Nabi mengatakan, lau ta'lamu ma a'lamu wala dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, dalam riwayat yang lain dikatakan lau ra'aitum ma ra'aitu, seandainya engkau lihat apa yang telah aku lihat. Nabi telah melihat neraka, bagaimana siksaan di neraka, bagaimana orang dirantai di neraka, bagaimana orang diazab di neraka, bagaimana orang dibenamkan di neraka, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Suatu kali Imam Ali ditanya oleh sahabat, wahai Imam, saya lihat engkau itu siang hari engkau puasa, malam hari engkau bangun. Kenapa seperti itu wahai Imam? Kata Imam Ali, wahai sahabatku, ketahuilah olehmu, ini dia adalah cara bagi saya untuk mempersingkat jalan saya nanti di akhirat. Karena perjalanan yang akan kita lalui itu panjang, perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama. Makanya Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lamanya dahulu kamu tinggal di bumi? Kata labithna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal sehari atau setengah hari. Fas'alil adul, tanyakanlah kepada orang yang menghitungnya ya Allah. Padahal dia tinggal di bumi itu 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 60 tahun, tapi nanti di akhirat dia merasa hanya sehari atau setengah hari. Saking lamanya di akhirat. Lupa kalau dia hidup sudah berpuluh tahun di dunia. Maka dibantah oleh Allah, illa bistum illa qalila. Tidaklah engkau dahulu tinggal di bumi itu melainkan hanya sebentar saja. 50 tahun itu sebentar, 60 tahun sebentar, 70 tahun sebentar saja, kata Allah. Jika dibandingkan dengan lamanya hidup di akhirat, yang mana ujungnya dua saja, surga atau neraka. Nah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sekarang adalah bulan Ramadan, bulan di mana pintu ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah, karena setiap kita ini berdosa.
kullukum khata', kullu bani adam khata', wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu berdosa, kata Nabi, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Mau atau tidak mau, jujur atau tidak jujur, kita akui atau tidak kita akui, kita berdosa. Tak bisa kita mengelak. Awak mengejar, awak suci, awak bersih, pasti berdosa. Kalau tidak gini dulu, ketika awak masih bujang-bujang, awak masih gadis-gadis, ketika itu mungkin busuk. Nah, apa itu dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir kata Nabi, la yalijunna rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takutnya dia kepada Allah. Takutnya dia kepada Allah. Dia takut dengan kebesaran Allah. Dia takut dengan azab Allah. Dia takut siksaan Allah. Akhirnya meneteslah air matanya. Takana dia dosa-dosanya. Ibu dan bapak rahmati Allah. Tak tabayang awak, seandainya nanti Allah cabut nyawa kita, sementara kita masih membawa banyak dosa, amalan masih sedikit. Awak patangko baik, patangko insaf, patangko kamu saja. Salah ngomong kama, sibuk dengan dunia. Tiba-tiba datang malaikat maut, dicabut nyawa kita, lalu mengawal ya Bapak? Hanya menerima keputusan, pasrah. Makanya banyak orang telah meninggal minta hidup lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Suatu kali Bapak Ibu, ambo mimpi. Dalam mimpi itu rasanya ambo pula meninggal. Itu tak jago ambo takut ini. Ini jujur tak terbayang Bapak Ibu. Coba bayangkan nanti orang-orang yang meninggal itu, dia tak sadar kalau dia meninggal. Sehingga nanti ketika orang sudah berkumpul di rumahnya, orang sudah rame-rame, jasadnya terbujur, dia mencari rupanya ini ialah meninggal. Makanya kata Imam Ali, orang yang meninggal itu dia merasa sedang bermimpi. Inyo hidup di dunia itu kecilnya mimpi, padahal nyolah mati. Nah, bayangkanlah besok awak dikuburkan, digali kuburan 2 kali 1, digali liang lahat, di mana-mana awak kasihan, lalu sulam, ditimbun dengan tanah. Datanglah bulan-bulan tanah yang akan menyobek-nyobek daging-daging kita, tinggal setulang awak. Alasya waktu itu, siapa dari ini? Fakta biru ya, Allah Subhanahu wa taala.